ini simple, pahami dulu. Apa yang kita pancarkan itu yang kita terima. Iya. Nah, Mas Hendra, uniknya adalah selama ini teman-teman yang pengen lunas utang, itu kan dia menginginkan kelimpahan dong, terima uang, Bener. utangnya lunas gitu kan. Dia menginginkan kelimpahan, tetapi barusan dibaca apa? Ketakutan. Dia memancarkan ketakutan. Ini kan nggak sinkron. Betul. Ketangkep nggak, Mas? Betul. Kita menginginkan kelimpahan hadir sebagai receiver ya. Kita menerima itu kelimpahan. Tetapi kita dominan hari-hari kita memancarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Tapi kita menginginkan kelimpahan. Kira-kira yang bakal jadi terjadi yang mana, Mas? Negatifnya dong. Yang kita pancarkan. Ya, makin Di titik kamu bisa memvisualisasikan mimpi yang kamu inginkan, di detik yang sama, Mas Hendra, jembatan kejadiannya dibuat sama semesta. Ketika kita sudah bisa mulai membayangkan. Karena imajinasi plus rasa itu sama dengan realita kenyataan, Mas. Tapi itu baru terbentuk di frekuensi dunia kuantum. Medan kuantum. Jadi ingat nih, Non teknisnya ya. potensinya, partikelnya. Sebelum jadi benda fisik ini kan sebelumnya ini partikel, ada partikel kertas apa segala macam gitu ya. Jadi sebelum bentuknya fisik kita pegang, dia kan pertama ada di ranah batin dulu. Dia ada di medan kuantum, dia ada di ranah kuantum dia. Bentuknya dia belum kelihatan dan belum kita pegang. Nah, tahapan-tahapan sesuatu mimpi jadi kenyataan, tahapannya itu adalah satu, imajinasikan dulu, buat dulu mimpi itu. Kenapa? Karena kita dilahirkan sama Allah, sama Tuhan, atau apapun nama itu disebut, itu punya dua komponen, Mas Hendra. Komponen utamanya ini kan, dia ada pikiran dan perasaan di dalam tubuh ini. Nah, pikiran kita ini dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik berupa imajinasi. Inilah yang mencetak gambar. Satu lagi di tubuh kita itu dia memancarkan gelombang listrik, medan magnet, rasa. Makanya kalau Neville Goddard itu selalu bilang, rasa adalah segalanya. Rasa kamu dia mewujudkan realita. Jadi di titik rasa kita percaya bahwa goals kita pasti terjadi, dia terjadi. Tahapannya adalah pertama, buat imajinasi dulu. Kamu punya mimpi seperti apa? Bangun dulu ya imajinasi kita. Bangun dulu cetakannya, Mas Hendra. Dibangun dulu cetakannya nih. Setelah cetakan dibuat, kasih rasa. Karena kalau cetakan itu kan baru cetakan baru kelempar nih ke semesta. Kelempar ke semesta kan bentuknya cetakan. Ini kan belum realita ketarik jadi realita di tubuh fisik kita. Nah, menarik dari sesuatu yang kita lepaskan dalam bentuk imajinasi, menarik imajinasi jadi kenyataan, itu pakai rasa. Pakai gelombang elektromagnetik, rasa dibungkus dalam bentuk bersyukur sebelum menerima. Di surat Ibrahim dikatakan, ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Dan ternyata syukur inilah kuncinya. Ketika kita bersyukur, ya Allah terima kasih banyak, ya Allah terima kasih. Tadinya income-nya misalnya 10 juta, dia bersyukur sebelum menerima. Dia bilang, makasih ya Allah, pintu rezekiku buka, potensi rezekiku bisa 2 kali lipat. Terima kasih, income-ku mencapai 20 juta. Itu belum kejadian tuh. Ketika dia mengucap syukur sebelum menerima, semesta itu membaca getaran yang tersambung ke semesta. Oh, itu ada getaran sudah menerima. Ada getaran kepantasan untuk menerima. Nah, getaran rasa syukur inilah yang menyambungkan dan yang merubah bentuk yang tadinya bentuk partikel mimpi kamu, itu pelan-pelan dia jadi bentuk fisik realita kenyataan. Tahapannya begitu. Jadi pikiran kita mencetak, rasa kita membuat
Menarik ya. Menarik seperti gravitasi. Dia mengeluarkan medan magnet. Kenapa? Karena medan magnet di dalam getaran rasa hati kamu itu 100.000 kali lipat kuatnya daripada sekadar cuma kamu imajinasikan. Tetapi ketika kamu sudah merasakan, aku sudah menerimanya. Terima kasih ya Allah, segalanya sudah diatur. Terima kasih, goalku udah aku rasakan penuh, aku sudah menerima. Ini sudah selesai. Betul. Jadi ada getaran di tubuh, Mas Hendra. Sebenarnya ini bocoran sih buat di Surabaya. Itu based on riset sih sebenarnya. Bahkan di tabel skala kesadarannya Hawking kan juga jelas. Betul. Kan ya di level force itu ketika kemudian tubuh kita menggetarkan perasaan yang takut, malu, merasa bersalah, sedih, itu justru mengundang kesialan, sakit, dan pokoknya banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi ketika kemudian naik level ke skala power gitu ya, kita hidup dengan penuh damai, cinta, syukur, ya itu justru mengundang kebaikan-kebaikan, manifesting menjadi lebih mudah gitu. Betul. Nah, aku teringat juga siapa ya? Jadi ada riset itu yang mengatakan bahwa cobalah sebelum tidur ketika kemudian dirimu menulis 5-10 kebaikan-kebaikan yang kamu syukuri setiap hari, itu pasti hidupmu akan jadi lebih baik. Lihat aja. Lihat aja gitu kan. Nah, kita terinspirasi dari itu juga. Betul. Makanya kita Daily ada routine, ada 3. Buku goals, buku syukur sama dan buku asumsi. Ya. Nah, buat teman-teman di TikTok, kita jual 200.000 ya, teman-teman, untuk buku goals, buku asumsi, dan buku syukur ini. Kalau teman pengen lebih murah lagi, bisa bundling sama yang audio quantum alignment ya. Nah, hubungi tuh nomornya Mbak Dara buat sahabat-sahabat, dan sudah banyak sekali teman-teman yang pesan ketiga buku ini. Jadi buku ini bukan buku bacaan ya guys ya. Jadi buku yang harus teman-teman tulis ya, diisi setiap hari. Tapi di situ ada panduannya, ada panduan ngisinya gitu. Kurang lebihnya begitu ya buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang join kelas offline itu sudah kita kasih gratis ya, plus audionya juga dan materi hard copy-nya juga kita kasih semuanya, full record-nya. Pokoknya kita VVIP kan lah ya teman-teman yang join di kelas online maupun offline ya. Bahkan kita nekat kemarin deh materi offline itu tuh kita kasihkan juga semuanya full ke teman-teman yang kelas online. Ya, batch 25 semuanya dapat. Dapat ya? Alhamdulillah. Dapat langsung caranya nginstal software kemakmuran itu bagaimana, cara melipat gandakan penghasilannya seperti apa, semuanya dikasih. Ya, save konsep ya. Kayaknya nggak ada yang kita tutupin ya. Nggak ada yang kita tutupin. Udah, kita pengen teman-teman juga bisa mengalami seperti kakak yang tadi ya, hidupnya lega, bebas, eventnya TVB. Ada 3 teman-teman ya, di 8 Maret tuh kita ada Quantum Alignment. Quantum Alignment tuh kita di sana nanti akan deal sama Quantum Jumping gitu ya. Terus kemudian di situ juga dapat Arigato Money. Iya, betul. Terus bonus. Kemudian dapat audio 5 audio itu. Selanjutnya di tanggal 11 Maret kita ada batch ini batch rutin yang banyak diikuti teman-teman semuanya. Batch 25. Batch 25 ya. Kita juga ada recordnya di situ, teman-teman juga dapat audio juga ya. Dan kalau mau ketemu Teteh secara langsung nanti tanggal 25 April. 25 April pagi-pagi. Batch 26 itu kelasnya sekitar 5 jam ya di Hotel Tunjungan Plaza Tunjungan Platinum Tunjungan Surabaya. Lanjut siangnya jam 2 siang sampai kemungkinan malam. Jam 11 malam karena ini materinya banyak banget. Mas Arif RH aja minta waktunya 2,5 jam. Masya Allah, keren. Gila, kan. Nah, buat alumni ada special price ya? Oh, jelas lah. Receipt seperti yang biasa, offline, bisa ya? Ya, seperti biasa. Dan teman-teman, silahkan kalau pengen duduk di depan, segera daftar ya. Khusus alumni, yang penting daftar dulu. Nanti bayar belakang juga nggak apa-apa. Ya. Demi kebaikan dan kita bersama. Dan yang alumni, Mas Hendra, terbuka buat umum kan ya? Ini terbuka banyak buat umum, sahabat ya. Itu. Ini terbuka buat umum. Jadi buat teman-teman yang mau langsung ikut reuni
tapi belum pernah ikut kelas, tidak masalah ya. Ya. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari peserta ya, Mas Habib ya. Ada beberapa pertanyaan. Banyak pertanyaan ya, Mas Rozi. Ada beberapa. Oke. Mungkin nanti Teteh bisa menjawab, boleh, memberikan pandangannya supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran buat sahabat-sahabat semuanya yang di rumah yang nonton gitu. Teh, ya. Banyak orang ingin melunasi utang, ya. Tapi yang dipancarkan justru ketakutan. Iya. Mengapa ini sering tidak disadari? Ini ya normal lah ya. Orang pengen lunasi utang, dia takut, ya pasti takut lah. Tapi betul. justru ini tidak menjadi solusi. Iya, tidak menjadi solusi. Justru menambah parah. Ya. Kenapa Teh bisa karena begitu? Gini Mas Hendra, kemarin sempat aku juga menerangkan. Kayaknya kita harus sudah mulai menyadari deh Mas, bahwa kita hidup itu dengan sistem semesta yang sudah diatur lebih dulu. Jadi sebelum manusia ada, Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, bikin sistemnya dulu nih, Mas Hendra. Samalah sebelum Mas Hendra, Mas Rozi kerja di satu perusahaan, kan SOP perusahaannya udah beres dulu kan? Bener nggak? Kita masuk ada cara kerja absen nanti gimana, penggajian gimana, SOP-nya, sistem operasional prosedur pekerjaannya udah beres dulu tuh perusahaan bikin. Sama. Sebelum kita lahir, sistem kerja semesta itu udah dibuat, udah dirancang. Jadi Allah udah nggak ngurusin lagi satu-satu orang, sistemnya udah berjalan otomatis. Salah satu sistem yang perlu kita tahu. Jadi unik Mas Hendra, kalau kita hidup di dunia ini udah di dalam umur yang di atas 20, di atas 30 atau kayak kita gitu ya. Beberapa teman-teman di atas 40. Dia hidup sudah selama itu di bumi, di dunia ini, tapi dia nggak tahu siapa diri dia. Dia nggak tahu bagaimana cara kerja semesta membentuk realitanya. Itu kan pasti nangis tuh Mas hari-harinya. Sama kayak Ronaldo, mau main bola Mas Hendra, tapi dia nggak tahu peran dia, apakah dia kiper, apakah dia striker, atau dia apa. Kan jadi bingung. Di satu sisi dia ada di arena permainan bola, tapi dia nggak tahu aturan main bola. Lalu dia pegang bolanya, larilah bawa bola. Otomatis kan kena kartu kuning kan Mas? Kecuali dia itu wasit. Kecuali dia wasit. Seperti itulah kita Mas Hendra. Seperti itulah aku juga 2019 enggak tahu. Karena kita enggak tahu, kita selalu menggetarkan resah. Menggetarkan sesuatu yang sebetulnya kita nggak mau terima itu, tapi selalu kita getarkan. Menggetarkan marah, menggetarkan sedih, menyimpan luka, menyimpan dendam. Padahal Mas, sistem kerja semestanya dibentuk itu seperti ini. Tubuh Mas Rozi, tubuh aku, tubuh Mas Hendra, tubuh manusia nih. Dia itu default rancangannya, dia sebagai pemancar, memancarkan rasa, dan sekaligus receiver, penerima pancaran. Default SOP sistem transmitter dan receiver ya. Yes, betul. Dia memancarkan dan dia penerima pancaran. Itu dulu nih yang gampang-gampang aja ibu-ibu biar bisa lebih mengerti Mas Hendra. Bagaikan radio kan memancarkan lagu. Betul. Anggaplah radio RRI memancarkan siaran atau memancarkan lagu Bon Jovi misalnya. Lagu India. Nah, lagu India misalnya. Caya-caya. Nah, ketika seseorang ingin menerima sesuatu yang baik, default dari sistem kerja semestanya itu dibuat begini, Mas. Dibuatnya itu gini. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu terima. Itu defaultnya. Setuju. Kayak gitu, defaultnya. Jadi default hukum pancaran ini, dia seperti gema. Apa yang kamu pancarkan kayak kita ngomong ke goa, baliknya sayangku akan hilang. Dia balik gitu juga. Pengennya kan bersatu terus. Tapi karena yang menggema hilang terus. gitu, yang dibaca bahwa sadarnya hilang, Pak. Hilang. Nah, ini simple, pahami dulu. Apa yang kita pancarkan itu yang kita terima. Iya. Nah, Mas Hendra, uniknya adalah
selama ini teman-teman yang pengen lunas utang, itu kan dia menginginkan kelimpahan dong, terima uang, utangnya lunas gitu kan. Dia menginginkan kelimpahan, tetapi barusan dibaca apa? Ketakutan. Dia memancarkan ketakutan. Ini kan nggak sinkron. Ketangkep nggak, Mas? Betul. Kita menginginkan kelimpahan hadir sebagai receiver ya. Kita menerima itu kelimpahan. Tetapi kita dominan hari-hari kita memancarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Tapi kita menginginkan kelimpahan. Kira-kira yang bakal jadi terjadi yang mana, Mas? Negatifnya dong. Yang kita pancarkan. Yang makin berat ya. Gitu, Mas. Jadi tahu dulu si substansi itu. Antara positive thinking dengan negative feeling itu lebih kuatan negative feeling gitu ya. Iya, betul. Benar dia kan itu. kalau kata Mas Arif RH ya, berapa kali lipat itu perasaan? 5.000 kali lipat daripada pancaran pikiran. Dia 5.000 kali lipat dia. Gelombang itu lebih kuat daripada 5.000 itu. 5.000 atau 50.000 ya sih, lupa aku ya. Tapi yang jadi jelas itu ya. Neville Goddard juga bilang, the feeling is the secret. Feeling is the secret. Kenapa? Karena gini, Mas Hendra. Pahami sama teman-teman semua, sistem kerja semesta ini bekerja membaca frekuensimu, membaca frekuensi tubuhmu, membaca getaran frekuensi tubuhmu. Ada dua, Mas. Getaran frekuensi yang dipancarkan sama kita semua itu kita bagi dua nih. Frekuensi dalam getaran kekurangan atau frekuensi tubuh dalam getaran kelimpahan. Nah, yang dalam kekurangan ini sebetulnya diri palsu kita. Itulah yang dibuka nanti di Abundant Revolution. Iya. Getaran kekurangan yang barusan teman-temannya tuh, kekurangan, ada kecemasan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kebingungan, ada kekhawatiran, ada kemarahan. Ini berkumpul di getaran kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan uang. Kekurangan apa lagi? Kekurangan cinta. Kekurangan apa lagi? Kekurangan kesehatan. Munculnya kan sakit dan lain-lain. Nah, getaran kekurangan ini diri palsu kamu. Karena kan defaultnya nggak dibentuk kayak gini, Mas. Bener nggak, Mas? Defaultnya seseorang itu dilahirkan dalam kebahagiaan, dalam kelimpahan, dalam judul Wahai Jiwa-Jiwa yang Tenang. Di surat Al-Hajr, ayat 7 kalau nggak salah. Allah udah bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sekaligus, ayat itu sekaligus menjadi clue, Mas Hendra. Clue apa? Clue pergeseran perubahan dari identitas lama, kamu mau identitas baru, yang bebas, yang bahagia, yang berkelimpahan, pintunya adalah tenang. Nah, pintu tenang didapatnya dari mana? Meditasi, sholat, zikir, gitu loh. Ada jeda sebentar, hening, clue-nya dari situ. Karena apa? Karena default sejatinya kamu kan sebelum kamu lahir bertumbuh berumur seperti angka usiamu saat ini, aslinya kamu ini jiwa-jiwa yang tenang, yang hidup dalam kebahagiaan dan kelimpahan. Ini yang harus kita tahu pertama kali. Lalu TVB gimana caranya? Aku balik lagi ke sini, gimana caranya? Ya itu dia, kamu harus tahu dulu siapa dirimu. Karena awal dari segala substansi adalah kamu mengetahui tentang kesadaran ini. Pintu gerbang manifestasi itu adalah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran posisi kamu sekarang lagi ada di mana? Lagi ada di titik diri yang lama kah? Yang merasa kekurangan? Atau di titik diri yang baru? Yang berkelimpahan? Di dalam realita kehidupan sebetulnya simpel, Mas Hendra. Untuk merubahnya susah nggak? Enggak sama sekali. Karena ini kan alamiah kamu. Cuma sebuah keputusan aja, Mas. Mau tetap melo-melo hidup dalam kekurangan, atau kamu mau ambil keputusan batin, aku mau yang sejatinya kamu, aku yang beruntung dan berkelimpahan. Cuma simpel, cuma 1 detik doang dibutuhkan. Jiwa yang tenang itu apa ya? Al-Fajr 27 ya. Al-Fajr ayat 27. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah gitu ya. Masya Allah, lulusan pesantren mana, Mas? Dia udah kenyang, dia perjalanan di pesantren dia udah kenyang. Bener, Itu clue-nya, Mas Hendra, dan itu
itu bocoran sedikit Mas. Di Abundant Revolution Reuni kan ada stillness abundance ya. Materi kita yang terbaru. Itu cerita itu. Ada cerita akar. Ya. Terus teman-teman nanti akan diajari pola uang masuk dan pola uang keluar gitu ya. Keren. Pokoknya ilmu-ilmu mahal ya teman-teman akan dapetin di batch 25, batch 26 dan Reuni. Kalau mau lengkap ya batch 25 dan batch 26 ya teman-teman ya. Batch 25 tanggal 11 Maret ya. Sahabat nanti juga setelah ikut kelas tidak akan ditinggal begitu saja, akan ditemani, akan dikirim daily rutin tiap hari sama Mbak Vina gitu. Yang harus teman-teman praktekin setiap hari ini sampai 30 hari ke depan ya. Oke, dan ini yang apa tuh namanya yang Reuni nanti juga bisa online ya Teh, yang nggak bisa datang teman-teman ya. Yang beda negara ya, beda kota dan lain-lain. Kita juga hybrid ya, kita ketemu langsung dan juga bisa online. Nah, tadi pengen hutangnya lunas, tapi yang dipancarkan adalah ketakutan. Aku ada testimoni terbaru nih, testimoni dariku sendiri gitu ya. Baik. Jadi ternyata benar, pada saat kemudian kita justru misalnya dihadapkan, wah nanti jangan-jangan di bulan ini sesuai dengan mimpiku kemarin kayaknya kok ada hal yang nggak enak ya, gitu kan. Akhirnya kan pada saat kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang preventif, sebenarnya itu kan aktualisasi rasa ketakutan. Iya. Justru ketika kemudian aku membalik, ya sudahlah, yang terjadi biarlah terjadi gitu ya. Nah, toh yang kayak gini udah pernah dilalui gitu ya. Resiko terbesar hidup ini kan ya mati gitu kan, ya kan. Di saat kemudian di titik itu, di titik pasrah ya Mas. Iya, justru kehidupan berjalan jadi lebih damai, lebih baik-baik saja. Karena pancarannya berubah Teh. Udah nggak takut kisah lagi. Nyata, Mas? Nyata ini. Mas Hendra? Iya. Oh, kisah nyata itu. Masya. Jadi aku tuh sering banget memang ketika mau ada sesuatu gitu selalu dikasih tahu lewat mimpi. Nggak tahu lah, ya itu mungkin kan setiap orang kan punya level masing-masing. Aku levelnya masih rendah kan, masih lewat mimpi kayak gitu barangkali gitu ya. Tapi kadang muncul kekhawatiran setelah dapat mimpi kayak gitu. Nah akhirnya aku sekarang memfollow up-nya dengan, oh sudahlah yang terjadi biar terjadi, nggak masalah gitu kan. Bagus. Tapi itu justru jadi lebih baik, lebih damai gitu. Iya. Boleh sedikit kasih tambahan Mas? Apa monggo? Iya. Jadi gini, ketika ada pertanyaan tadi, pahami sama teman-teman semua bahwa kehidupan ini itu selalu ada cerita dualitas. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada punya uang, ada ketakutan, belum bisa bayar utang. Tapi pahami sama teman-teman. Ketika teman-teman ada dalam posisi terendah seperti itu, bahkan buat bayar utang aja nggak ada, deg-degan, takut. Sebetulnya itu panggilan Tuhan loh. Untuk teman-teman kembali mengenal. Jadi biasanya panggilan Tuhan untuk dari identitas lama menuju identitas baru, itu ceritanya beda-beda Mas. Ada yang punya utang nggak bisa bayar utang, drop, jatuh, ada rasa cemas, bingung, takut, putus asa. Ada bangkrut. Kemarin Mas, ada yang private, Mbak Laila kasih aku data yang private online. Goalsnya apa coba Mas Rozi? Apa tuh kira-kira? Ingin bisa tidur. Ya ampun. Kenapa dia nggak bisa tidur udah berbulan-bulan. Aku kaget sekali dan selama ini kita tidur nggak pernah kita golin, nggak pernah kita mimpiin tidur, pengen bisa tidur gitu. Tapi untuk begitu banyak orang di luar sana, tidur itu menjadi sebuah kemewahan. Iya bener tuh. Menjadi sebuah kemewahan yang dia betul-betul effort banget mencari kelas. Dia sampai putus asa, nangis-nangis, pengen ini gimana caranya aku bisa tidur gitu. Dia waktu itu online dari luar negeri. Ada PR dia 200 miliar Mas. Dan di titik ketika kita bahas materi bab 1, siapakah diri dia, materi bab 2, cara kerja hukum semesta, materi bab 3, praktek menerima dan melepas, dia udah bisa ketawa-ketawa sekarang. Udah, kalau kata di surat Al-An'am kan hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Dan proses itu nggak hanya cerita satu orang seperti itu. Jadi kalau ketika kita mengalami masalah yang ceritanya mentok kayak nggak ada solusi, apa sih yang harus kita lakukan, Teh Feby?
jeda dulu sebentar. Duduk dulu, diam sebentar, lambatin nafas. Nafasnya dilambatin sebentar, cukup gini doang. Iya sih. Kenapa harus gitu? Allah dan semesta bekerja dengan frekuensi, Mas. Ketika kamu melambatkan nafas, walau hanya gini, pikiran kita tuh dari overthinking dia mulai mereda. Ini kuncinya nih, Mas nih. Ketika pikiran kita yang tadinya overthinking penuh, dia turun, reda lewat melambatkan nafas tadi. Kalau di kita kan ada sadar nafas syukur ya. Iya. Melambatkan nafas. Ketika pikiran yang penuh itu turun, Mas Hendra, kesadaran sejatinya kamu itu yang naik, Mas, ke permukaan. Kesadaran yang naik inilah gudang solusi, gudang ide, gudang jalan keluar. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan ketika ada masalah apapun dalam kehidupan kita, izinkan kamu ambil jeda sebentar, lambatkan nafas. Iya. Kembali ke surat Al-Hijr ayat 25 tadi, Al-Hajj ya, ayat 25. Allah udah kasih clue tuh, Mas. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Al-Fajr ayat 25. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi pintu gerbangnya tuh di judul tenang, Mas. Di judul gelombang alfa, di judul gelombang theta. Saat kita rileks. Karena ketika kita rileks, pikiran sadar turun, bawah sadar naik, inilah gudang tersembunyi. Solusi, jalan keluar, ide yang nggak pernah bisa kamu pikirin. Dan yang lebih penting lagi kan pada saat kemudian kita tuh tarik nafas pelan, ya kan, kita kan ibaratnya itu bener-bener sudah terhubung, hadir di sini kini kan. Iya, di sini ya kan? Saat ini. Ya wajar dong. Kita justru mengalami sebuah kesadaran non dual itu pada saat ya kita hadir di momen kini saat ini itu gitu. Betul, Mas. Dan even kadang wajah aja bisa berubah kok dengan cara bernafas yang benar, yang deep, yang slow gitu kan. Long gitu kan. Nah, balik lagi ke yang tapi dirimu juga harus tanya biar nggak ngantuk sih, ya kan? Harus tanya ya. Kalau ngantuk tidur sini aja kan, daripada nggak tanya gitu. Gimana? Jadi tahap pertama satu tadi ya, Mas. Kan ini bantuin teman tadi tuh, Mas. Yes, oke. Lambatin nafas, tarik nafas, lambatin nafas, kita ketemu tenang. Yang kedua, di surat Ibrahim dikasih clue lagi tuh. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan, kata Allah. Berikutnya pada saat nafas, lakukan syukur. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Minimal kita masih dikasih hidup gitu, Mas. Oke. Makasih, aku masih dikasih nafas, aku masih sehat. Berarti ketika kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup, artinya kesempatan itu datang beserta semua peluang, solusi, kebaikan Allah terhadap kamu untuk kamu bisa menyelesaikannya. Jadi sekarang pahami sama teman-teman semua, mau kamu punya masalah apapun dalam kehidupan kamu, mau itu utang, mau dihianati, mau apapun. Ketika masalah itu hadir dalam kehidupan kamu, itu artinya masalah itu datang sudah include dengan solusi. Kamu bisa menyelesaikannya. Karena solusi masalahnya ternyata ada di dalam masalah itu, Mas. Iya. Lewat apa teh kok ada di dalam masalah itu? Lewat kamu menerimanya, acceptance. Iya, aku punya utang. Itu dulu aja. Iya ya, aku punya utang. Gitu dulu. Tahapan pertama. Aku ikhlas, aku punya utang. Ikhlas kan realita apapun yang terjadi sama kamu. Kamu punya utang, kamu dihianati atau apapun. Acceptance dulu. Jadi tadi lambatin nafas. Kedua, syukuri kamu masih punya nafas, masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ketiga, terima realitamu saat ini. Nggak ada masalah saat kita udah menerima.
Iya, terima. Iya, aku punya utang. Iyalah, suamiku digondol sekretaris misalnya, sekretarisku misal. Terima dulu. Nah, setelah diterima, ukur lagi nih. Semua masalah-masalah kamu mau kamu pegangin terus? Atau izinkan ini kamu serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas untuk kamu alirkan, kamu larutkan ke sana. Gimana semesta aja deh ngaturnya. Itulah rilis. Jadi Mas Hendra, di momen ini aku mau menceritakan bahwa kenapa sih TVB selalu kalau ada masalah dirilis. Kalau punya goal dirilis juga, dilepasin juga. Kenapa sih apa-apa harus diterima, dilepas, diterima, dilepas? Kenapa harus kayak gitu? Ternyata di dalam makna rilis itu Mas Hendra, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesedihan, rilis itu artinya